ini aku Cika mau masak cumi balak kutak. Apa itu cumi balak kutak? Yaitu cumi yang pakai tinta hitam. Nah, hari ini aku masaknya nggak sendiri, aku masak bareng Bapak Muhammad Zaini, PLT Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Halo Pak. Halo. Ya Bapak hari ini temenin aku masak cumi balak kutak ya Pak ya? Siap. Oke. Cumi balak kutak ini masakan tradisional, makanya pakai tinta hitam. Tinta hitam itu yang membuat gurih kuahnya dari cumi ini. Sebenarnya cumi itu yang paling bagus kalau pakai tintanya itu. Kalau tidak ada tintanya, gurihnya sudah hilang. Balak kutak ini ada nutrisinya nggak sih gitu? Pasti semua ikan itu ada nutrisinya, terutama protein ya. Kitinnya juga tinggi ini. Ya, jadi kalau buat ibu-ibu itu kalau misalkan banyak makan cumi ya, kitinnya tinggi, dia kulitnya akan jadi halus, jadi cantik, lebih muda. Oh, bikin awet muda juga ya Pak? Makanya perbanyak makan seafood. Katanya khususnya golongan krustase. balak kutak juga ini ya Pak, bisa anti kanker gitu ya? Oh iya, hitamnya itu anti kanker. Itu dari cumi. Di ikan-ikan lain juga banyak. Nah ini kalau ibu-ibu ngirisnya kan bagus. Kalau bapak-bapak masak tuh beda. Kalau ibu-ibu ini kan diulek biasanya ya. Kalau bapak-bapak truk ini Biar cepet ya Pak, dikeprek aja cepat. gitu ya? Nah dikeprek ini hampir sama dengan kalau di tradisional kan diulek ya. Iya, Ini hampir diulek. sama ya. Kalau Bapak sendiri hobi masak ya Pak? Saya tidak punya hobi masak, cuman karena saya punya rumah makan terpaksa harus belajar. Jadi belajarnya itu awal mulanya dari mana nih Pak? Kok bisa tiba-tiba belajar ke masak karena pengen buka gitu? Saya sebenarnya hobinya itu bukan masak tapi makan. Oh, berawal dari makan dulu? Nah, makan dulu. Buka Saya kalau restoran. makan itu rasanya tahu, jadi bisa dicoba-coba masak itu. Ada Cuminya, juga ikan tuh kalau misalkan pemula kan nggak suka banyak tulangnya. Iya, Karena nggak suka biasanya. banyak tulang, makanya ikan tuh difilet jadi tipis. Ya, ikan bandeng gurih, tapi difilet sehingga tulangnya hilang. Kemudian baru dibikin goreng tepung, bisa campur dengan bikin 3 rasa ala Thailand atau telur asin. Itu paling top tuh. Ikan bandeng itu Pak? Iya. Cumi kita tuh banyak macam-macam ya. Jadi ada jenisnya macam-macam ya. Jenisnya saja ada balak kutak, kemudian ada cumi. Cumi juga macam-macam, ada cumi panjang, ada cumi jarum. Kemudian ada juga balak kutak. Balak kutak tuh yang ada ini sebenarnya yang ada apa namanya? Lebih bulat gitu ya Pak ya? Bulat dan ada cangkangnya di Iya, belakang. benar, Itu namanya balak kutak. Nah itu hitamnya lebih bagus. Cumi juga macam-macam, yang paling bagus tuh dari Arafura dan juga dari Laut Cina Selatan. Itu paling top cuminya. Bagusnya kenapa? Dia tidak keras. Oh, Tapi jadi kalau dari Samudra Hindia itu agak keras sedikit. karena kan kita masak cumi itu sulit Pak, ya sulit Iya. gampang gitu. Kalau misalkan kelamaan itu bisa langsung alot. Keras. Iya. Nah, Bapak boleh kasih tips gak kalau misalkan gimana sih masak cumi biar tetap enak nih, empuk gitu? Jadi air panas dulu, nanti bumbu masuk semua. Setelah ini nanti baru ini sebentar saja. Tidak boleh terlalu lama. Kalau lama langsung ya Pak ya, alot supaya ya? ini hilang, amisnya hilang, maka kita pakainya itu asam. Ini untuk hilangkan amis sebenarnya. Tambah juga kalau misalkan mau asam sedikit pakai jeruk itu juga Jeruk nipis. bagus ya. Ini masak cumi ini paling simpel dan enak, cukup tidak personal. Jadi kalau ini bagus banget nih. Cukup sebenarnya bawang merah, bawang putih saja, kemudian merica, asam sudah, pasti enak. Ini kita tunggu panas dulu ya Pak. Pekerjaan Bapak perikanan ini sebagai apa Pak? Saya sekarang di Dirjen Perikanan Tangkap. Jadi semua yang berkaitan dengan penangkapan ikan, mulai dari perencanaan, perizinan, kemudian pembinaan terhadap nelayan, supaya mutu ikan sampai di pelabuhan itu tetap bagus, itu semua ada di bawah kewenangan saya. Sekarang ini bukan hanya mutu untuk ikan ini supaya bisa diekspor, tapi kita telusuran. Jadi ikan itu ditangkapnya di mana dan alat tangkap apa, kemudian siapa yang menangkap itu juga harus bisa disajikan kepada pembeli. Jadi kalau di Eropa itu di rumah makan kadang-kadang sudah disajikan ikan, katakanlah misalkan tuna ditangkapnya di laut Samudra Hindia oleh kapal A, alat tangkapnya pursein atau tuna long lain. Makin
hari makin tahun permintaan terhadap ikan akan semakin meningkat, tapi daging akan semakin menurun. Ya, sehingga ini tantangan buat kita yang lautnya luas untuk menyiapkan atau memproduksi ikan sebanyak-banyaknya. Saya sekarang juga saya punya rumah makan, semua basisnya ikan. Mau nasi goreng, mau bubur, mau mie, semua basis ikan. Tapi yang makan tidak tahu bahwa itu ada ikannya. Jadi, kenapa? Karena ikannya sehancurin. Tapi gurihnya itu bukan dari bumbu masak, tapi dari ikan. Bapak mungkin mau bantu numis? Boleh. Ini baunya belum ada cumi sudah wangi kan? Iya, udah wangi betul. Ini sayang puasa nih, kalau tidak puasa pasti mantap nih. Ini udah wangi sudah keluar dari daun salam dan daun jeruk. Sama daun jeruk, jadi wangi sudah mulai keluar. Oke, dituang airnya. Aku bantu ya, Pak. Ya. Ini asam ya, rasa agak asam sehingga nanti kalau sudah tintanya keluar itu sangat nikmat sekali. Ini nggak cuma nikmat ya Pak, tapi sehat juga. Oh, sehat. Nutrisinya sehat. banyak sekali yang jadi ada tidak di dalam. benar kalau cumi ini bilang kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi dan sebagainya, itu mitos. Ya, yang benar adalah semua jenis ikan itu adalah menyehatkan. Nah, ini cumi ini kalau misalkan sudah beku, ya tinta hitamnya makin berkurang. Makin lama dia bekunya, disimpannya, maka hitamnya makin berkurang, berubah menjadi coklat. Nggak pekat lagi ya Pak ya? Tidak pekat lagi. Kayaknya ini cuminya sudah disimpan di freezer kayaknya nih. Ya, saya tahu kalau misalnya cumi itu masih fresh dari laut atau sudah beberapa hari disimpan di freezer. Ah, ini kan kurang kan hitamnya kan. Tapi kalau hitamnya ini pekat, mantap sekali rasanya. Tapi ini juga enak. Ya, ini juga enak, tidak kalah enaknya. Tapi kurang hitam biasanya. Nah, merica ini secukupnya tergantung kepada selera. Kalau memang kita senangnya adalah senang agak pedas, agak banyak. Kalau ini kurang ya nggak usah banyak-banyak. Ini kaldunya ya. Kaldunya di Ini untuk buat gurih. Nah, kalau udah gini, kalau misalkan orang Jawa suka ditambah gula. Ya, ini juga untuk buat gurih sebenarnya. Perpaduan antara garam sama garam ini menjadinya gurih. Kalau bisa pas, itu tidak perlu lagi menggunakan bumbu masak. Iya. Nah, ini sudah siap, jadi tidak boleh terlalu Jangan matang. terlalu lama ya Pak. Ya, kalau misalnya sudah mengkerut, ini nanti sudah, ini kan masih besar ininya, masih tebal. Nanti makin lama ini semakin tipis. Makin tapi ciut, makin ciut, tapi makin keras. Nah, itu nggak boleh masak cumi. Ya, karena cumi ini juga tidak ada darahnya, bukan berdarah merah. Sehingga tidak perlu terlalu matang. Kalau matang dia akan menjadi keras. Saya kira sudah siap nih. Ini langsung mau kita plating aja ya Pak ya? Boleh. Ini masakannya hasilnya. Ini cumi belakutak, ini harusnya lebih hitam lagi, lebih gurih lagi. Masakannya mudah, cepat, ya, tapi bergizi. Ya, gizinya itu ikannya sendiri sudah bergizi, bumbu-bumbunya pun juga bergizi. Bumbu-bumbunya dipercaya untuk mengurangi beberapa penyakit. Ya, jahe itu untuk COVID, bawang putih, bawang merah itu untuk jantung, kemudian untuk masuk angin dan sebagainya. Jadi makan ikan selain ikannya bergizi, bumbunya juga bergizi, maka rasanya nikmat. Oleh karenanya masaknya mudah, cepat. Ayo kita makan ikan. Cumi mengandung kalsium dan protein yang sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, cumi juga mengandung kalium yang ternyata bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Biasanya orang-orang suka takut makan cumi karena takut kolesterolnya meningkat. Sebenarnya balik lagi bagaimana cara kita mengolah cumi tersebut. Sebaiknya jangan diolah dengan cara digoreng atau menggunakan santan yang berlebihan.